kita mulai dari diri kita. Karena mungkin saya mau langsung bilang, kau jangan korupsi ke orang. Sementara perilaku saya tidak mencerminkan perilaku anti korupsi misalnya. Jadi memulai dari kita, memulai dari keluarga, kemudian memperluas menjadi gerakan masif yang dilakukan untuk mengajak semua komponen masyarakat untuk tidak terlibat di dalam perilaku-perilaku korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KM, kembali lagi di podcast Saatnya Perempuan Bicara. Ini merupakan kolaborasi antara Kohati HMI Batko Sulselbar dengan Kabar Makassar yang sekarang sudah memasuki sesi keempat. Nah, 9 Desember kemarin kita memperingati Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, untuk memperingati hari tersebut, kami akan membahas topik mengenai melawan korupsi dan kejahatan terhadap perempuan. Hari ini saya tidak sendiri untuk membahas hal tersebut. Saya ditemani oleh narasumber luar biasa kita dari SPAK Indonesia, ada Kak Emma. Halo Kak Emma, apa kabar? Halo, alhamdulillah, kabar baik. Ya. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ini apa Kak Emma? Kesibukannya sekarang ini saya sibuk menjadi seorang ibu. Oh. Ya, mengurus anak-anak dan juga kemudian aktivitas di luar juga masih. Baik Kak Emma, berbicara tentang korupsi dan kejahatan perempuan. Nah, dalam rangka memperingati Hakordia dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu, bagaimana sih Kak Emma memandang hal tersebut, terutama dalam penanganan atau pencegahan korupsi dan kejahatan terhadap perempuan? Iya. Di Desember ini sebetulnya memang ada 3 momentum yang cukup bagus ya sebagai sebuah gerakan. Pertama ada HAKTP yang dimulai di 26 November sampai 10 Desember. Kemudian juga ada Hakordia, kemudian 9, terus kemudian juga kita akan memperingati Hari Ibu. Jadi ada 3 momentum yang sebagai sebuah gerakan yang cukup bagus untuk dipakai menjadi ajang bergerak dengan isu-isu tertentu. Di HAKTP mengusung tema tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian di Hakordia, SPAK sendiri itu mengusung tema tentang mencegah korupsi mulai dari diri sendiri. SPAK ini adalah sebuah gerakan yang di dalamnya banyak komponen ya, ada dari polisinya, ada dari dosen, ada dari hakim, ada dari aktivis perempuan, jadi banyak. Nah, bergerak menjadi sebuah gerakan untuk mengusung sebuah tema berkaitan dengan bagaimana mencegah korupsi memulai dari diri sendiri. Itu ya. Oke, baik. Berbicara tentang korupsi, kan tadi sempat di-mention sama Kak Emma bahwa SPAK Indonesia itu berfokus pada pencegahan. Ya. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan mungkin bagaimana pandangannya Kak Emma terkait apa sih motif utama dari terjadinya tindakan korupsi? Ya, kenapa SPAK mengambil satu sisi tentang pencegahan? Karena begini, kalau semua orang bergerak untuk mencegah, tidak melibatkan dirinya di dalam sebuah korupsi misalnya, maka peluang-peluang orang untuk masuk pada ranah korupsi dan berurusan dengan persoalan hukum itu mungkin akan bisa diperkecil. Artinya begini, saya memulai dari diri saya, tidak menerapkan perilaku-perilaku yang mengarah pada perilaku koruptif. Kemudian saya mengajak suami saya mengajak saudara saya mengajak lingkungan saya, dan kemudian kita bergerak bersama untuk melakukan pencegahan. Kenapa SPAK bergerak di situ? Karena SPAK itu bekerja karena ada satu riset yang dilakukan oleh KPK yang ternyata menghasilkan sesuatu bahwa tidak cukup dari kalau nggak salah 20% orang tua mengajari anaknya tentang nilai kejujuran. Ini nilai, bukan definisi nilai. Nah, dari situlah kemudian kita bergerak ini bareng bahwa kalau kita mau berbicara tentang pencegahan, ya lari-larinya itu kita mulai dari diri kita. Karena mungkin saya mau langsung bilang,
kau jangan korupsi ke orang. Sementara perilaku saya tidak mencerminkan perilaku anti korupsi misalnya. Jadi memulai dari kita, memulai dari keluarga, kemudian memperluas menjadi gerakan masif yang dilakukan untuk mengajak semua komponen masyarakat untuk tidak terlibat di dalam perilaku korupsi. Oke. Baik, jadi menurut Kak Emma salah satu motif terbesar dari terjadinya tindakan korupsi itu dari diri sendiri. Sebetulnya kalau berbicara tentang motif kan banyak sekali. Gini. Kalau kita lihat di pemberitaan di televisi orang-orang para koruptor itu kan sebetulnya bukan orang-orang kecil. Dari sisi kemampuan, dari sisi pendapatan, dari sisi semuanya sebetulnya dia bukan orang yang hidupnya serba tidak berkecukupan, bahkan lebih. Nah, kenapa dia melakukan? Nah, beberapa hasil diskusi kita dengan teman-teman itu ternyata memang keinginan orang untuk lebih itu, ini yang membuat mereka. Nah, sering orang mengaitkan bahwa banyak orang koruptor karena pengaruh perempuan atau pengaruh istri. Saya mau balik. Mungkin memang ada karena kalau kita lihat di KPK itu ada orang suami istri dengan anak, ya. Nenek dan kakek itu banyak sekali. Nah, kita mau balik bahwa jangan menjadikan perempuan menjadi satu sumber utama bahwa laki-laki bisa korupsi karena tapi balik, perempuan bisa menjadi agen untuk mengajak suami, mengajak siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Warningnya dari kita perempuan. Nah, kapan perempuan bisa melakukan itu? Ya, perempuan harus berani. Kalau saya tahu suami saya gajinya misalnya hanya 5 juta katakanlah. Tiba-tiba dia kasih saya uang 50 juta. Saya langsung bilang alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah bertanya dari mana ini uang diambil. Kayak begitu. Berarti saya dong yang perempuan ini. Tapi kalau misalnya saya bilang tanya dulu dari mana ini uang. Berarti warning itu, sistem pencegahan itu berbasis pada keluarga, berbasis pada diri kita. Kira-kira begitu gambarannya. Tapi ya dulu orang-orang tuh mengaitkan korupsi, tindak kejahatan itu dengan kemiskinan. Tapi dewasa ini banyak sekali tindakan-tindakan korupsi itu yang justru berasal dari kalangan-kalangan yang level atas. Jadi dari tadi pembahasan dari Kak Emma, berarti dalam setiap level itu seringkali ada kecenderungan, apalagi kalau levelnya sudah tinggi itu ada kecenderungan untuk takut terjatuh. Jadi makanya selalu terjadi pencegahannya itu dengan melakukan korupsi. Dan di sini perempuan sebenarnya punya peran penting juga dalam pencegahan. Ya, kalau kita berbicara tentang semua orang berpotensi melakukan korupsi. Tapi kalau misalnya kita mengelola sekecil begini, berarti mungkin peluang korupsinya juga kecil. Kalau kita mengelola besar, maka peluang. Jadi tergantung di mana kita berposisi. Yang misalnya katakan begini, karena saya hanya bisa mengelola uang fotokopi, jadi markupnya sederhana. Ya tadinya satu lembar berapakah sekarang fotokopi? Misalnya Rp50 atau Rp100. Karena kemampuan saya mengelola adalah memang sedikit, jadi saya kasihnya Rp200. Berarti saya markup. Tapi makin ke atas itu kan sebetulnya peluangnya makin besar. Orang-orang yang mengelola besar, misalnya tambang atau apa, itu kan korupsinya juga besar. Jadi bagaimana mereka mengelola dan kondisi di mana dia ada itu akan berpengaruh terhadap perlakuan atau perilaku mereka, gitu. Ya, jadi sebenarnya di level apapun itu kalau menurut saya dimanapun, kondisi manapun, ya di dalam rumah tangga juga, ya sampai ibu-ibu di gerakan SPAK itu bilang begini, ibu-ibu sebenarnya ini pelaku apa? Ya misalnya dia dapat uang di kantongnya suaminya sementara mencuci baju, terus dia dapat uang. Kalau uangnya cuma 10.000, dia bilang, ayah tadi ada uang 10.000, tapi kalau misalnya uang 100.000, diam-diam. Nah ini kan memang tidak berurusan langsung dengan undang-undang tindak pidana korupsi, tapi kan perilakunya. Nah makin perilaku itu kalau misalnya dibiarkan berlalu, makin menggelinding, makin besar seperti bola salju,
kesempatan perilaku itu bisa pas dapat kesempatan yang lebih besar, itu peluang untuk melakukan korupsi itu tinggi gitu. Iya Kak, kalau berbicara tentang perempuan dan korupsi itu kan dewasa ini kasus-kasus yang terungkap itu terkadang dikaitkan dengan misalkan kasusnya dari korupsi di tingkat pejabat itu biasa yang disalahkan terkadang gaya hidupnya istrinya. Ya itu sebenarnya di situ relasi gender, menurut saya relasi gender yang kurang adil ya, perspektif. Kalau suaminya pelaku, maka kemudian istrinya yang kena sorot, mulai dari tasnya, sepatunya, bajunya, semua kena sorot. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang pelaku korupsi, si laki-lakinya hilang dari ini. Jadi menurut saya di sinilah sebetulnya relasi ketimpangan, jika itu adalah pelakunya laki-laki dan misalnya pelakunya perempuan, dampaknya itu misalnya di situ ada. Nah, saya sedikit juga mau menyinggung tentang bagaimana karena kita tadi berbicara tentang hak Kordia dan hak AKTP, bagaimana hubungan antara korupsi dengan kekerasan terhadap perempuan. Baru-baru ini kan Sulsel cukup terkenal dengan kasus yang terjadi tentang kekerasan seksual di kampus yang kalau kita tarik, nah ini kan bicara korupsi itu harus uang ya, enggak. Korupsi itu bisa juga tubuh. Jadi itulah yang kemudian kita mengenal sekarang ada yang namanya sextortion, di mana sextortion itu sebetulnya ada relasi timpang yang terjadi, dan ini biasanya terjadi dengan orang yang relasinya tidak, misalnya dosen dengan mahasiswa, pimpinan perusahaan dengan stafnya, atau bos di kantor dengan bawahannya. Nah, relasi-relasi yang timpang ini mungkin memang pembayarannya tidak, atau yang diambil bukan berupa uang, tapi kemudian tubuh orang yang relasinya lebih rendah atau lebih di bawah itu besar, seperti kasus-kasus KS yang di kampus. Ya karena orang mau lulus skripsi, menghadap sama dosen, kemudian dosennya macam-macam, daripada saya tidak lolos, ya kadang-kala ada yang rela tanda kutip ya, rela dengan hati yang menangis, rela dengan apa, kemudian melakukan hal tersebut. Nah, jadi hubungan antara korupsi dengan kekerasan terhadap perempuan dari sisi teman-teman gerakan SPAK itu sangat dekat sekali, gitu. Jadi di sini relasi kuasa juga bermain. Relasi kuasa, betul, relasi kuasa. Iya, kalau menurut Kak Emma ini kira-kira apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi? Kalau di saya di gerakan itu memang pertama itu mengenalkan semua nilai ya kepada keluarga, termasuk kepada anak-anak, memulai dari kita, mulai mengajari anak-anak kita untuk berperilaku menggunakan 9 nilai menjadi pola hidup, etika nilai hidup mereka. Jujur, ya banyak sekali sebetulnya ibu-ibu mengajari anaknya. Kalau menelpon, ada orang yang menelpon, dia bilang begini, tunggu Mi di jalan Kak, padahal masih ada di rumah. Ini memang tidak langsung bicara tentang korupsi, tapi ini berbicara tentang perilaku. Untuk menghilangkan itu memang perlu edukasi. SPAK itu punya games bot untuk pencegahan korupsi dengan berbagai isu. Jadi ya kalau saya ditanya bagaimana, ya mulai dari diri sendiri, kemudian kita tebarkan nilai-nilai itu ke masyarakat secara keseluruhan. Oke. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Kak Emma apakah korupsi itu bisa diberantas? Kalau pertanyaannya seperti itu kan saya mau menghubungkan, sekarang kan kita punya KPK. Iya. Ya, dari sisi Komisi Pemberantasan Korupsi berarti ada satu lembaga yang khusus dibuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kan pertanyaannya kemudian dari sisi kepercayaan terhadap lembaga itu juga makin luntur, makin kesini makin luntur. Bisa tidak? Saya tetap optimis bahwa bisa. Tapi kan kemudian kita akan berbicara bahwa pemberantasan itu
Tidak seperti kita membayangkan menangkap penjahat kemudian kita penjara dan semua selesai. Pemberantasan itu memang harus dimulai dari semua akar masalah yang dimunculkan akibat dari terjadinya korupsi. Kalau ditanya, iya bisa. Memang mungkin caranya melakukan itu ya saya memperluas upaya-upaya untuk pencegahannya. Iya, karena memang bisa dibilang tindakan korupsi itu merupakan kejahatan yang struktural, Kak. Iya, ada yang mengatakan kejahatan yang luar biasa. Jadi juga penanganannya harus luar biasa, melibatkan semua komponen masyarakat. Semua unsur harus terlibat karena namanya kejahatan luar biasa. Jadi cara-cara yang kita lakukan juga adalah harus luar biasa. Oke. Iya Kak, melihat dari saya berbicara tentang latar belakang Kak Emma dulu sebagai anggota dari SPAK Indonesia. Mungkin dari program-programnya SPAK itu sudah mencakup apa? eh, sudah mencakup semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia atau bagaimana Kak? Kalau ditanya SPAK itu apa sudah ada di seluruh provinsi? Jawabnya iya. Karena waktu itu pelatihannya memang masif. Tapi kalau pertanyaannya apakah semua perempuan? Mungkin tidak. Karena kita kan sistemnya adalah agen. Kita menyebutnya agen ya. Orang yang di training langsung. Kemudian orang yang di training ini mengedukasi orang lain. Maka kemudian kita menganggapnya KW1. KW ini kemudian mengtraining lagi ke orang KW2. Jadi itu sifatnya bergulir seperti bola salju. Berharapnya sih ke depan nanti semua orang akan terpapar meskipun bukan dari SPAK. Mungkin dari diskusi kita ini dan ada orang yang nonton atau ada orang yang mendengar perbincangan kita kemudian merasa dirinya tertarik untuk memahami atau mengetahui bagaimana kita melakukan pencegahan korupsi berbasis masyarakat, berbasis diri sendiri. Nah dari situ kemudian mungkin bisa ada diskusi yang muncul. Karena ya berbicara korupsi sebetulnya itu orang gini, orang takut kalau bicara korupsi karena dipikir ditangkap. Nah SPAK itu belajar tentang pencegahan korupsi itu tidak menakutkan. Dia lebih soft, dia lebih asik karena sambil belajar sambil bermain. Itu memang yang kita bisa lakukan. Iya, tadi juga sempat dimention mengenai program gamesnya. Ya, kita punya games. Games kita itu ada games untuk korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana kita memotret trafficking itu kaitannya dengan korupsi. Kita punya games tentang dana desa. Kita punya games tentang pencegahan perkawinan anak. Semuanya itu sebetulnya gini, persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita, di bangsa kita ini sebetulnya minyak pelumasnya adalah korupsi. Orang yang tadinya persoalan lingkungan diurut-urut lingkungan ada korupsi. Persoalan yang ekonomi juga gitu. Jadi sebetulnya minyak pelumas dari semua persoalan yang terjadi di negara kita, bangsa kita itu adalah korupsi. Jadi memang korupsi itu sudah mengakar di. Iya sudah mengakar, tapi kan tidak harus akarnya tidak diganggu kan seperti itu. Ya tetap harus ada upaya yang dilakukan. Gitu. Iya, sayang sekali Kak, kita sudah berada pada sesi terakhir. Jadi mungkin bisa Kak Emma berikan closing statement. Oke, bagi SPAK sendiri sebetulnya berharap bahwa gerakan ini tidak hanya ada di gerakan SPAK sendiri, gerakan ini sebetulnya sudah harus masuk pada semua ranah, termasuk teman-teman di Batko ya. Kemudian kita juga di teman-teman media, di teman-teman organisasi keagamaan lainnya. Seharusnya kita berharap ini sudah bergulir, dan SPAK itu juga akan membuka diri. Kalau misalnya ke depan nanti akan ada yang mau mengajak untuk kerjasama berkaitan dengan bagaimana melakukan pencegahan korupsi berbasis diri sendiri, berbasis komunitas, kita bersedia. Dan terakhir saya mau bilang bahwa makin besar gerakan kita, snowball kita untuk melakukan pencegahan, maka ruang-ruang orang untuk melakukan korupsi itu mungkin bisa lebih diperkecil. Gitu. Baik, luar biasa sekali Kak Emma. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Baik Sobat KM, sekarang kita mengakhiri pertemuan kita, pembahasan kita mengenai korupsi dan perempuan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.